Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Yuna Eka Wahyurianti 20031101039, Ide Aprilia dengan NIM 20031011042, Dipi Vanessa Reviana dengan NIM 20031101044, dan Yuni Gabriela Betapsari dengan NIM 20031101059 akan membahas materi tentang disclosure dan pasar modal. Pengertian disclosure dan pasar modal. Disclosure mempunyai arti penting pada akuntansi di negara common law. Dalam arti luas, disclosure dalam pelaporan keuangan atau financial reporting berkenaan dengan informasi yang berasal dari laporan keuangan atau financial statement maupun dari informasi tambahan yang meliputi catatan kaki, peristiwa pasca laporan, analisis manajemen mengenai operasi tahun mendatang, ramalan atau forecast operasi dan keuangan, dan laporan keuangan tambahan yang mencangkup disclosure segmen yang penyajian laporan keuangan tambahan yang tidak menggunakan cost historis. Disclosure dan transparansi. Disclosure menjadikan korporasi transparan. Menurut Bushman dan Smith 1983 dalam Red Book 2006 mendefinisi transparansi sebagai ketersediaan yang luas dan informasi yang relevan dan andal atau reliable mengenai kinerja periodik, posisi keuangan, kesempatan investasi, pengaturan atau governance, nilai dan risiko perusahaan yang sahamnya diperdagangkan pada publik. Disclosure sukarela dan disclosure regulatory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajer gerak untuk mendisclose sebagian dari informasi yang tidak dimiliki pihak eksternal secara sukarela. Keuntungan untuk memberikan disclosure tersebut dapat berupa biaya transaksi perdagangan saham yang lebih murah, meningkatkan minat para analisis keuangan dan investor terhadap korporasi yang bersangkutan, serta meningkatkan likuiditas saham dan semakin rendahnya biaya modal. Regulasi disclosure. Disclosure regulatory merupakan disclosure yang dibuat perusahaan karena adanya tuntutan pihak yang berwenang atau regulator. Untuk melindungi investor, kebanyakan sekuritas menerapkan persyaratan pelaporan dan disclosure terhadap korporasi domestik maupun asing yang akan mengakses ke pasar modal. Praktik disclosure dan pelaporan. Praktik disclosure pelaporan tahunan mencerminkan tanggapan manajer terhadap persyaratan disclosure regulator dan juga merupakan dorongan untuk memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan dengan sukarela. Disclosure informasi masa depan. Tujuan investor berinvestasi adalah keuntungan atau return yang akan diperoleh jika di masa depan korporasi yang bersangkutan mempunyai kinerja yang bagus. Pelaporan pertanggungjawaban sosial. Pelaporan pertanggungjawaban sosial mengacu pada pengukuran dan komunikasi informasi mengenai akuntabilitas korporasi terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam hubungannya dengan kepentingan publik seperti kesejahteraan karyawan, keselamatan publik, dan kelestarian lingkungan. Disclosure khusus untuk memakai laporan keuangan non-domestik. Disclosure tersebut meliputi 1. Statement sederhana dari statement keuangan dengan menyatakannya ke dalam sebuah saham. Yang kedua, pembahasan mengenai perbedaan antara prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam statement keuangan utama dan beberapa set prinsip akuntansi yang lain. Ketiga, statement ulang terbatas posisi dan hasil keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berbeda. Yang keempat, satu set statement keuangan yang lengkap yang disusun berdasarkan satu set prinsip akuntansi. Disclosure pengatur korporasi. Pengaturan korporasi atau corporate governance terkait dengan peralatan internal yang digunakan korporasi untuk melaksanakan operasi dan pengendalian yang berupa pertanggungjawaban, akuntabilitas, hubungan antara para pemegang saham, para anggota dewan, dan para manajer yang didesain untuk mencapai tujuan korporasi. Disclosure pada negara pasar berkembang. Disclosure yang tidak lengkap dan menyesatkan serta kurangnya proteksi investor merupakan faktor-faktor yang menyumbang terjadinya krisis keuangan Asia Timur tahun 1977. Sebuah penelitian menyajikan bukti yang mendukung perdagangan bahwa kualitas dan tingkat disclosure di negara-negara pasar berkembang lebih rendah daripada di negara-negara maju.
Penelitian ini berkenaan dengan kenyataan sulitnya memahami laba atau earnings pada 34 negara di seluruh dunia. Opasitas atau opacity lawan dan transparansi dapat dipikirkan sebagai tingkat yang menunjukkan jumlah laba yang mengaburkan kinerja ekonomi nyata. Eksibiti 5,1 menunjukkan pemeringkatan negara-negara dalam hubungannya dengan opasitas laba keseluruhan masing-masing negara dari yang paling kecil yang paling besar opasitasnya. Negara pasar berkembang cenderung mempunyai opasitas laba yang besar. Implikasi bagi para manajer dan pemakai laporan keuangan. Para manajer di negara-negara yang secara tradisional disclosure-nya rendah harus mempertimbangkan apakah mengadopsi kebijakan meningkatkan disclosure akan memberikan manfaat atau benefit yang signifikan terhadap perusahaan. Di samping itu, para manajer yang memutuskan untuk meningkatkan disclosure pada bidang-bidang yang oleh para analisis dan investor dipandang penting, seperti misalnya disclosure segmen, akan memperoleh keunggulan kompetitif atas perusahaan-perusahaan yang mempunyai kebijakan disclosure terbatas. Penelitian selanjutnya mengenai biaya dan manfaat peningkatan disclosure dalam ranah internasional akan membuktikan hal ini.